There's gift in Bible, but not a birthday gift. This one we can touch, but we can see in action. These gifts are given by God for us to serve and glorify Him. Let's get them all. The gift of living, the gift of serving, the gift of giving and showing mercy, listening and telling the words of God. The gift of faith, the gift of healing, the gift of making miracles, and thus speaking in tongues. Halo Eagle Kids, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Let's go play with us, Squirrel Family. We are Mimi, Momo, the Squirrel Family. Mimi, what are we going to do? Kita harus berdoa dulu sebelum mulai ibadah hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh ibadah lagi. Kami sudah gak sabar untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, tolong persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Mimi, sekarang kita mau ngapain nih? Kamu pengen ngapain, Momo? Aku nggak tahu, Mi. Pokoknya Momo ikutin Mimi aja. Sebenarnya aku pengen main di luar sih. Tapi kayaknya di luar lagi hujan deh. Jadi kita harus main di sini aja. Oke deh kalau gitu. Kita mau main apa nih, Mimi? Gimana kalau kita main Guess the Song? Jadi nanti aku akan nunjukin gerakan ke kamu dan bergeming tentang lagunya. Kamu harus tebak apa judul lagunya. Teman-teman di rumah juga harus ikut ya. Gimana, bisa? Bisa dong, Mi. Oke deh kalau gitu. Oke. Siapa dulu nih yang mulai? Kita coba dulu ya. Aku coba. Oke. Apa yo? Lagu apa? Lagu apa ya itu, Mi? Kamu juga bisa tebak dari gerakannya. Apa? Atau teman-teman di rumah bisa bantuin Momo? Gimana nih teman-teman? Apa kalian bisa jawab? Oh, aku tahu. Pasti jawabannya Tuhan Yesus baik. Iya, benar banget Momo. Keren deh kamu. Sekarang giliran kamu ya. Oke, Momo ya. Tahu nggak kamu, Momo? Gerakannya dan lagunya kayaknya aku kenal sih. Ini lagu baru kan? Bener. Pasti judulnya I Got Love. Wah, kamu pinter banget, Mimi. Wah, makasih Momo. Kalau gitu sekarang giliran aku ya. Oke. Ayo apa? Pasti kamu sering denger nih di Eagle Kids. Iya, Mimi. Aku sering banget nih denger. Teman-teman, bantu aku dong. Oke, aku tahu jawabannya. Apa tuh? Pasti jawabannya daki 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 daki. Iya, betul. Oke, sekarang giliran kamu ya. Momo lagi. Iya kan? Kan habis Mimi.
Oke deh kalau gitu. Teman-teman, kalian ikut tebak ya. Bisa nggak kamu, Mimi? Aku kenal sih sama lagunya. Ini lagu yang tentang keluarga itu kan? Tentang Bener banget. ini pasti When Jesus in the Family. Wah, kamu pintar banget, Mimi. Makasih Momo. Oke, sekarang lagu yang terakhir ya. Oke. Lagunya lagu penyembahan, oke? Ayo, apa? Kamu pasti tahu. Kamu kan suka saat teduh pakai lagu ini. Iya nih, Mi. Di saat teduh, aku selalu dengar lagu ini. Apa tuh? Apa ya? Teman-teman, apa kalian bisa jawab pertanyaan terakhir ini? Pasti teman-teman di rumah bisa jawab. Iya nih. Oke, aku udah tahu nih, Mimi. Apa tuh? Pasti jawaban aku sama teman-teman sama, yaitu Kids Prayer. Wow, keren banget sih Momo. Kalian yang di rumah juga keren banget. Memang Mimi, teman-teman di rumah memang keren semua. Mimi, kamu pinter banget sih pilih gamesnya. Makasih Momo. Sekarang kita mau ngapain lagi nih, Mimi? Kelihatannya di luar udah nggak hujan deh. Gimana kalau kita pergi keluar dan cari kenari kesukaanmu? Wah, kenari. Aku suka kenari. Ya, tapi kita harus izin ke Mama dulu ya. Mama, kita boleh keluar untuk cari kenari ya? Boleh, tapi hati-hati ya, jalannya licin habis hujan. Oke, Ma. Siap. Kalau gitu kita cari kenari yuk sambil memuji Tuhan. Let's go! Hi kids! Who's ready to praise God together with us? And you know what? Today's God's miracle will happen in our life. These are the days when we can see miracles, hear wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. These are the days when we can see miracles, hear wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. You made me, you saved me, Lord, you call me and give me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. You're my healer and my salvation. Thank you for your grace. Your name is higher than any other, greatly to be praised. You made me, you saved me, Lord, you call me and give me Jesus, supernatural, supernatural God. All
things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. We can see miracle. Say it one more time. We can see miracle. Say you made me. You made me. You saved me, Lord. You called me and give me Jesus. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Praise the Lord. Mari kita memuji Tuhan. Jangan lupa ikutin gerakan kita ya. Dan kalian tahu di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Yeay! Mama, ma. Kenapa, Mi? Ada apa? Momo jatuh. Hah? Momo jatuh, ma. Momo bangun, Momo. Momo bangun. Mimi tenang ya. Kita percaya kalau Momo pasti baik-baik saja dan nanti bisa bermain lagi sama kamu. Gimana kalau kita berdoa buat kesembuhannya Momo? Kamu yang pimpin doa ya. Oke, ma, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan adikku Momo. Aku percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita sudah berdoa dan sekarang waktunya kita tunggu. Kita biarkan Tuhan yang bekerja. Kita percaya kalau Tuhan pasti sembuhkan Momo. Oke, ma. Kids, you know that your God is very great. So, let's worship God. Close your eyes. Place your hand in your heart. Let's worship God. The splendors of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in
and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Sing it from the beginning. Edge to edge he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Let's worship Him. Oh, you are great, Lord. Say, God is great. God is Let's worship Him, Jesus. I love you. Say, God is great. God is great. God is great. Kids, you know that our God is very great. So let's sing how great for one more time. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Never
is very great. Hai adik-adik di rumah, senang sekali Kak Irin bisa ketemu lagi sama kalian. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama terlebih dahulu kita mau berdoa. Kalian bisa lipat tangan, tutup mata, kalian boleh ikuti Kak Irin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami agar mengerti akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah beberapa minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang karunia Roh Kudus. Ada yang masih ingat apa saja karunia Roh Kudus? Ya, Kak Irin kasih tahu lagi ya. Di minggu yang pertama kita mendengarkan firman Tuhan tentang karunia. Karunia apa? Melayani dan juga memimpin. Lalu yang di minggu kedua kita mendengarkan tentang karunia menunjukkan kemurahan dan memberi. Dan di minggu ketiga kita mendengarkan firman Tuhan tentang karunia berkata-kata hikmat atau bernubuat. Wow, luar biasa ya. Apa sih Kak karunia Roh Kudus itu? Karunia Roh Kudus itu adalah pemberian dari Tuhan. Pemberian seperti kalau kita dapat kado. Kalau kita dapat kado dari manusia, hampir sama tapi beda. Kalau karunia Roh Kudus ini pemberiannya dari Tuhan, bukan karena hasil manusia atau keahliannya kita. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita, dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan bersama. Kita mau baca yuk ayatnya sama-sama. Di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Kak Irin bacakan buat kalian ya. 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Bunyinya seperti ini. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Hari ini kita mau minta sama Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan 3 karunia yang sangat berkaitan. Yaitu karunia untuk iman, karunia menyembuhkan, dan juga karunia mengadakan mujizat. Wow, apakah bisa Kak? Kok keren? Aku tapi masih kecil Kak. Bisa nggak ya kira-kira? Tentu saja bisa. Di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita tentang mujizat Tuhan yang luar biasa. Mujizat yang diadakan sama Tuhan Yesus. Kita mau dengerin yuk kisahnya. Cerita Alkitab hari ini menceritakan tentang pelayanan dan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama di sebuah perkawinan di kota Kana. Ketika mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak kecil, dan membuatnya sisa 12 bakul penuh. Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus, dan dalam perjalanannya ke rumah Yairus, Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang wanita yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bahkan
Lazarus yang sudah dikubur 4 hari lamanya dibangkitkan Tuhan dari kematian, dan Tuhan Yesus memberikan kepadanya tubuh yang baru. Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan itu membawa keselamatan bagi semua orang. Tapi tidak hanya itu aja, Tuhan juga melayani setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib dan menyembuhkan orang yang sakit. Dan tahukah kalian adik-adik, kalau Tuhan Yesus juga menjanjikan nih sekarang nih, Kak Irin dan juga adik-adik yang di rumah juga dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan. Seperti tertulis di dalam kitab, Kak Irin bukain ya, di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Kami bacakan buat kalian ya. Bunyinya seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, di dalam firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar. Kita harus percaya kalau mujizat, kalau Tuhan Yesus itu dapat melakukan mujizat. Kita harus percaya dulu kalau mujizat dan kesembuhan itu adalah pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaannya manusia. Tuhan mau pakai kita loh adik-adik. Tuhan mau pakai hidup kita. Mau pakai hidup Kak Irin dan juga mau pakai hidup adik-adik. Bagaimana caranya kita dipakai Tuhan? Bagaimana caranya Kak? Kita mau meminta kepada Tuhan. Kita mau minta, kita datang, kita berani datang kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk pakai hidup kita. Minta Tuhan pakai hidup kita untuk mendoakan orang sakit yang kita doakan itu sembuh. Pada waktu kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikannya. Misalnya nih contohnya, kalau mungkin ada teman kalian atau keluarga kalian mungkin, entah itu papa, mama, oma, atau uncle, atau onti kalian, ada keluarga kalian nih pokoknya yang sedang sakit, ayo doakan mereka. Kalian minta, kalian berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta supaya mereka disembuhkan. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh, walaupun kalian belum melihatnya, tapi percaya Tuhan pasti sembuhkan. Kita sudah minta nih, setelah kita sudah minta kalau hidup kita ini dipakai Tuhan, kita juga harus berani untuk melangkah. Berani melangkah seperti apa? Kalau tadi kalian sudah berdoa, untuk keluarga kalian atau teman kalian yang sedang sakit, kalian berdoa untuk teman kalian dan juga keluarga kalian yang sakit ini, kalian sudah sungguh-sungguh berdoa tuh. Sudah sungguh-sungguh berdoa, lalu kalian berdoa di dalam kamar mungkin sampai nangis ya. Tapi tidak hanya itu aja. Ayo, berani melangkah. Kalian datangi keluarga kalian atau teman kalian yang sakit. Datangi mereka, tanya area mana yang sakit. Kalian tumpang tangan ke area yang sakit. Tumpang tangan ke area yang sakit. Kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Tumpang tangan ke area yang sakit dan perintahkan sakit pergi dalam nama Yesus. Setelah kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, setelah kalian selesai, kalian bisa tanya kepada orang itu. Apakah sudah sembuh? Atau mungkin sakitnya sudah lebih baik? Kalau misalnya belum nih, doakan lagi. Kalian tumpang tangan lagi ke area yang sakit. Doakan dan perintahkan sakit pergi dalam nama Yesus. Setelah selesai, tanya lagi. Tanyakan kembali, apakah sakitnya sudah sembuh? Atau mungkin juga sudah berkurang? Tapi kalau misalnya masih belum sembuh, it's okay. Gak apa-apa. Kalau kita mendoakan orang yang sedang sakit, kalau kita sedang mendoakan dan mungkin belum terjadi apa-apa, belum terjadi kesembuhan, it's okay.
Jangan sedih ya, jangan menyerah ya. Ingat yang Kak Irin sampaikan tadi. Kesembuhan dan mujizat itu pekerjaannya Tuhan. Bagiannya kita ini cuma dipakai sama Tuhan. Kita ini dipakai untuk berdoa, mendoakan orang tersebut. Tuhan sedang melatih loh iman kita. Supaya iman kita ini semakin lari, semakin kuat. Tuhan tuh mau pakai semua orang. Tuhan tidak pilih-pilih. Oh yang kecil aja, yang masih kecil, yang masih lucu-lucu yang mau dipakai. No, Tuhan juga gak pilih-pilih. Oh yang sudah mama papa aja, yang sudah lebih dewasa yang dipakai untuk berdoa. No, semua orang bisa dipakai Tuhan. Juga kalian adik-adik, walaupun kalian masih kecil, kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Asalkan kita mau, kita minta sama Tuhan. Asalkan kita minta sama Tuhan supaya hidup kita ini dipakai olehnya. Dan juga kita sungguh-sungguh, pada waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh juga. Adik-adik, karena karunia Roh Kudus itu adalah pemberian dari Tuhan, maka kita mau minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau melatihnya dengan cara mempraktekannya setiap hari. Kita nggak mau menyerah ya, adik-adik ya. Coba semuanya adik-adik yang di rumah, kalian bisa bangkit berdiri. Bangkit berdiri, katakan bersama dengan Kak Irin. Ikuti gerakannya Kak Irin juga ya. I want to have the gift of faith, healing, and miracles. Bisa? Sekali lagi. Dengan semangat ya, dengan sungguh-sungguh ya. I want to have the gift of faith, healing, and miracles. Siapa adik-adik di rumah yang mau dipakai Tuhan lebih lagi? Yang mau minta, aku mau Kak, aku mau terima karunia Roh Kudus itu. Aku mau terima karunia iman itu Kak. Aku mau terima karunia untuk menyembuhkan dan juga melakukan mujizat Kak. Siapa yang mau? Wow, luar biasa. Ayo, walaupun kalian masih kecil, percaya ya. Tuhan bisa pakai kalian adik-adik. Kita sama-sama menyembah Tuhan yuk. Kita percaya bahwa setiap kita berdoa, setiap adik-adik berdoa untuk keluarga kalian. Setiap adik-adik tumpang tangan untuk teman kalian yang sakit disembuhkan. Ingat, karena apa? Karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Sungguh-sungguh katakan, ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Adik-adik yang mau terima, kalian mau terima pemberian dari Tuhan, yaitu karunia Roh Kudus, iman, menyembuhkan dan juga mengadakan mujizat. Ayo kalian berdoa sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Tuhan bisa pakai kalian sekalipun kalian masih kecil. Setiap kalian menumpangkan tangan ke atas orang sakit, maka orang itu disembuhkan. Asalkan kalian percaya sungguh-sungguh bahwa mujizat itu adalah pekerjaan Tuhan. Setiap kali kalian tumpangkan tangan, orang itu akan sembuh. Dalam nama Yesus, orang itu akan sembuh. Yang mau terima, semuanya kalian bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikuti Kak Irin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mau terima karunia Roh Kudus. Aku mau terima karunia Roh Kudus, karunia iman,
karunia-Mu untuk menyembuhkan dan juga mengadakan mujizat. Pakai aku Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sekalipun aku masih kecil, tapi aku percaya hidupku akan dipakai Tuhan luar biasa. Aku terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik bisa angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan juga dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kalian. Menyertai kalian menjadikan anak-anak yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dari kalian kecil sampai kalian besar nanti. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tadi kalian sudah berdoa untuk minta karunia-karunia Roh Kudus tadi. Sekarang nih saatnya Kak Irin minta kalian untuk mempraktekannya ya. Coba kalian ingat-ingat ada nggak teman kalian yang lagi sakit atau keluarga kalian yang sedang sakit. Ayo berani melangkah ya. Kalian datangi mereka. Kalian doa dan tumpang tangan seperti yang Kak Irin ajarkan tadi ya. Sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan pasti sembuhkan. Kalian tumpang tangan ke area yang sakit. Lalu kalian perintahkan sakit pergi dalam nama Yesus. Percaya adik-adik, Tuhan pasti akan sembuhkan. Oke? Sekali lagi katakan dengan Kak Irin. I want to have the gift of faith, healing, and miracles. God bless you. Wow, untuk hari ini aktivitinya wah seru banget nih ya. Kita akan membuat tupai. Oke, ini dia tupainya. Ya, seperti ini. Lalu kita akan siapkan dulu peralatannya, yaitu ini semua. Oke, sudah siap semuanya? Are you ready? Yes! Ya, kita akan mulai. Yuk, kita sama-sama akan tempelkan anggota tubuh dari tupai itu ke gelas kertas putih ya. Caranya ambil kertas yang ukuran 5 cm x 7 cm, lalu buat lengkungan seperti ini ya, lalu tempelkan ke bagian tengah dari gelas ya. Sini. Oke, lalu kita akan tempelkan untuk tangannya. Ambil yang kecil, ini tadi ukuran 2 cm x 4 cm. Sama juga gunting melengkung. Oke, tempelkan di bagian agak atas seperti ini. Ya, sama juga sisi yang satunya kalian tempelkan. Oke, kalian tempelkan seperti ini. Oke, kalau sudah kakinya, untuk kakinya ambil yang kertas 2 x 6 cm. Lalu kita tempelkan ke bagian bawah, paling bawah. Nih. Ya. Sama juga sisi satunya. Kita tempelkan paling bawah. Oke. Wah, ini ya sudah jadi tangan, kaki dan perutnya. Oke. Lalu kita akan tempelkan untuk ekornya. Ambil kertas ukuran 2 x 30 cm atau lebih panjang juga boleh ya. Lalu kita akan tempelkan ke bagian belakang seperti ini ya. Kalau sudah, ini nih yang penting ya, ujung paling atas kalian gulung, digulung seperti ini supaya terlihat seperti tupai, ekor tupai. Oke, sudah jadi melengkung ya. Yuk, kita akan kembali ke wajahnya. Ini belum ada wajahnya ya. Caranya ambil kertas yang berdiameter 10 cm, lalu kita akan
lipat menjadi 2. Kita lipat menjadi 2 seperti ini. Oke, ya. Lalu kita akan gunting bagian ujung. Ini ya, sedikit seperti ini. Oke, ini gunanya untuk apa? Jangan dibuang. Ini bisa digunakan untuk telinga. Ya, ini kalau sudah lipatan seperti ini, dibagi lagi jadi 2. Oke, sudah. Kita akan tempelkan. Nih, ya, kita akan tempelkan seperti ini. Untuk telinga dari tupai. Ya. Oke, satunya juga sama. Kalian tempelkan. Disamain ya supaya nggak miring. Nih, disamain seperti ini. Baru ditempel supaya hasilnya rapi. Oke, kalau sudah kalian bisa gambar ya, gambar beli mata, telinga, terus kumis atau hidung, semuanya ya. Dan jadilah seperti ini. Oke, kalau sudah jadi, kalian bisa letakkan ke bagian atas gelas. Ya, dan jadilah tupai kita. Oke, selamat mencoba. God bless you. Mimi, Momo kamu udah bangun. Puji Tuhan, Momo udah bangun. Mah, Momo udah bangun, Mah. Puji Tuhan, Momo. Gimana? Apa kamu nggak apa-apa? Kepalanya nggak apa-apa? Terus tangannya, kakinya? Aku nggak apa-apa, Ma. Cuman di bagian sini agak sakit, Ma. Coba Mama lihat. Oh, puji Tuhan ya. Itu cuma lecet. Ini mujizat loh. Kamu tuh jatuh dari pohon tapi nggak sampai patah kaki. Hanya lecet aja. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhin Momo. Maaf ya Momo, aku tadi nggak jagain kamu dengan baik. Nggak apa-apa, Mimi. Mimi udah jagain Momo kok. Tadi memang Momo aja yang ceroboh dan jatuh. Tuhan itu baik ya. Waktu kita percaya kalau Tuhan itu sembuhkan Momo, Tuhan Yesus sungguh-sungguh sembuhkan Momo. Dan gak cuma itu aja, Tuhan Yesus juga bikin mujizat. Kamu cuma lecet aja, gak sampai patah tulang. Iya, bener, Ma. Teman-teman, aku sudah menerima mujizat dari Tuhan. Dan aku punya pesan nih buat teman-teman yang di rumah. Kalau ada anggota keluarga kalian yang sakit, kalian bisa mendoakan dan membawa mujizat untuk mereka. Kamu bener banget Momo. Kita nggak boleh ragu-ragu untuk mendoakan orang lain. Karena Tuhan Yesus mau pakai kita untuk membawa kesembuhan dan mujizat. I want to have the gift of faith, healing, and miracles. Sekali lagi, I want to have the gift of faith, healing, and miracles. Nah, sehari ini kita sudah belajar tentang karunia iman, kesembuhan, dan juga mujizat. Iya, bener, Ma. Gimana ya dengan minggu depan? Aku jadi nggak sabar banget. Jangan sampai melewatkan ibadah Eagle Kids Online Service minggu depan. See you. God bless you.